Luka nas'aluka ilman nafi'a ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiba wa rizqan halalan thayyibah wa amalan mutaqabbala wa amalan amalan mutaqabbala. Allahumma Allah Allahumma inna nas'aluka inna inna nas'aluka fahman nabiyyina faman nabiyina wa hifdzal mursalina wa bil mursalina wa ilhamal malaikati wa bil hamal malaikati al muqarrabina al muqarrabina. Allahumma Allah Allahumma fakihna fakirna rabbina fitin din wa 'allimna wa 'allimna at-ta'wil. at-tahwil. Amin. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Amin. Ibu, insyaallah hari ini kita akan mengulang materi kita tentang bina. Ya. Bina adalah bangunan sebuah kata. Dan bina ini adalah bangunan huruf asli atau akar kata atau kata dasar. Nah, bina ini dibagi-bagi secara umum dulu menjadi dua. Ya, bangunan kata, akar kata dalam bahasa Arab macamnya ada dua. Yang pertama adalah ada bina sahih. Ya, bina sahih. Yang kedua ada bina mu'tal. Bina sahih itu sahih dari kata sehat. Asalnya maknanya adalah sehat. Kalau mu'tal adalah yang sakit. Dari illah. Illat itu artinya penyakit. Kalau mu'tal artinya kata yang mengandung huruf illat. Huruf penyakit. Huruf illat itu ada tiga. Yaitu alif, ya, dan wawu. Alif, ya, dan wawu terkumpul dalam kata ayu. Ya, sedangkan bina sahih adalah kata yang tidak mengandung huruf illat. Gitu. Nah, ini penting sekali mengenal ini agar kita bisa menentukan akar katanya nanti ya. Nah, berikutnya bina sahih dibagi menjadi tiga. Ada bina salim, ada bina mahmus, dan ada bina mudha'af. Bina salim, mahmus, dan mudha'af. Bina salim itu apa? Bina salim itu kata yang semuanya huruf sahih, bukan huruf illat, dan tidak mengandung hamzah atau huruf yang kembar, huruf yang double. Ya, kalau bina mahmus itu mengandung huruf hamzah, makanya namanya mahmus. Mahmus itu dari kata hamzah. Nah, bina salim tidak ada huruf hamzahnya, tidak ada huruf yang sama. Nah, contohnya doroba. Semuanya kan tiga huruf, hurufnya adalah huruf yang sahih semua dan tidak ada hamzah dan tidak ada huruf yang double. Kalau bina mahmus ada huruf hamzahnya, yaitu bina yang mengandung huruf hamzah. Hamzahnya di sini apa? A. Awalan A. Akhoda, akala, ya, atau sa'ala. Sa'ala ada hamzah tapi di tengah. Qoro'a, membaca, juga ada hamzah. Itu bina mahmus masuknya. Ya, bina sahih tapi mahmus. Ya. Kalau sahih salim, wah, dia tidak ada huruf ilat, tidak ada hamzah, dan tidak ada huruf yang kembar. Kalau bina mudha'af ada huruf kembarnya. Contohnya zonna. Zonna ini asalnya zonana. Ya, karena ada hurufnya kembar akhirnya diidghamkan menjadi zonna. Ya, asalnya zonana. Ya. Nah, ini adalah bina mudha'af.
Jadi bina sahih ada 3, bina salim, mahmus, dan mudha'af. Salim, mahmus, dan mudha'af. Salim artinya selamat. Udah sehat, selamat pula. Nah, sedangkan kalau mahmus, dia itu berhamzah, mengandung hamzah. Dia sahih, sehat, tetapi ada hamzahnya. Nah, kalau mudha'af, dia sahih, sehat, tetapi ada huruf yang kembar. Ya, dhonna, ya dhunnu. Kemudian bina mu'tal. Bina mu'tal ini ada 4 macam Bapak Ibu semuanya. Bina mu'tal artinya yang mengandung huruf ilat. Huruf ilat itu ayu, alif, ya, wawu. Ada 4 macam. Yang pertama bina misal. Bina misal itu adalah kata yang huruf pertamanya, akar kata kan 3 huruf ya. Fa, a, la. Jadi fa fi'il, a, ain fi'il, la, lam fi'il. Bina misal adalah kata yang fa fiilnya atau huruf pertamanya adalah huruf ilat. Ya, huruf ilat, salah satu dari huruf ilat. Contohnya wa'ada, berjanji. Itu kan ada huruf ilat wawu. Kemudian yasaro, mudah. Yusrun, yasaro. Ada ya, yaitu huruf ilat. Maka ini termasuk bina misal. Bina misal. Yang huruf pertamanya adalah huruf ilat. Yang kedua adalah bina ajwaf. Ajwaf. Ajwaf itu dari kata jauf. Jauf itu artinya perut, tengah-tengah. Yaitu bina yang, kata yang huruf keduanya atau tengah-tengahnya adalah huruf ilat. Ya, contohnya kola, ada alif di tengah ya. Kola artinya berkata. Zada artinya menambah atau menambahkan. Zada yazidu, qala yaqulu, gitu. Jaa, iya bagus. Apalagi kana yakunu. Nah, apalagi qoma yaqumu, soma, berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah bina nakis. Nakis itu yang huruf ketiganya. Kalau tadi huruf kedua, sekarang huruf ketiga, huruf terakhirnya, lam fiilnya adalah huruf ilat. Contohnya da'a, ya, da'a ada alifnya di akhirnya. Da'a artinya berdoa atau mengajak. Hada, ya, artinya menunjukkan. Hada yahdi, asalnya itu hadaya. Jadi ada huruf ilatnya pada huruf terakhir. Jadi urut ya. Bina misal, ajwaf, nakis. Hafalinya yang urut biar enak nanti menghafal definisinya. Bina misal, huruf pertamanya yang ilat. Bina ajwaf, huruf keduanya, tengah-tengahnya. Bina nakis, huruf yang ketiganya. Misal, ajwaf, nakis, man. Ya. Kemudian yang keempat, bina lafif. Bina lafif ini adalah bina atau kata yang mengandung 2 huruf ilat. Nah ini berarti penyakitnya sudah parah, sudah komplikasi. Ya, huruf ilatnya ada 2. Syaratnya harus ada 2. Contohnya rawa, atau rawaya, artinya meriwayatkan. Rawa yarwi, riwayatan. Ya, waqo artinya menjaga. Waqoya, waqo. Nah, kan ada wawu dan ya. Ya, ada wawu dan ya dalam satu kata. Ini komplikasinya sudah parah penyakitnya karena ada 2 huruf ilat. Itu namanya bina lafif. Gitu. Baik. Nah, jadi bina mu'tal ada 4. Yang pertama bina M dulu. Bina apa? Misal, kemudian A, ajwaf, kemudian N, nakis, kemudian L, lafif. Kalau bina sahih ada 3. SMM. SMM. S salim, kemudian yang kedua mahmus dan mudha'af. Oke. Baik. Sudah jelas? Insyaallah jelas. Sudah hafal? Belum. Belum. Harus jelas dan harus hafal. Coba saya hapus ya. Coba, apa itu bina, Bapak Ibu? Bangunan kata. Iya, bangunan kata yang masih asli. Karena akar katanya. Ada berapa macam bina?
Ada Dua. 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 Apa dan apa? Sahih Sahih dan mu'tal. Apa itu sahih? Apa itu mu'tal? Sahih Sahih yang huruf yang tidak ada huruf ilatnya. Tidak ada huruf Bagus. ilat. Kalau mu'tal? Mu'tal Yang itu mengikuti mengandung ilat. Ya. Apa itu huruf ilat? Alif. Penyakit. Ya. Apa saja? Alif. Ayu. Ayu. Alif, Bagus. waw. Tersimpan pada kata ayu. Alif, ya, wa, wawu. Berapa macam bina sahih? Empat. Tiga. Apa saja? Tiga. Salim, Mahmus, SMM. Mudof. Ya. Salim, Mutoaf. Mahmus, Mudof. Mutoaf. Apa itu bina salim? Salim, Selamat. huruf yang Selamat. selamat. Yang tidak ada Tidak ada huruf Hamzah dan tidak ada Huruf huruf ilatnya. kembar. Contohnya salim, Tidak. Doroba. doroba. Contoh mahmus, Mahmus. mahmus yang ada hamzahnya. Nah, Mazmus di tengah. Ja'a. Nah, Salah. ya. Akhoda, sa'ala, akala, qoro'a. Contoh mudha'af, Ya. Doa. Rawaya. donna, rodda, madda, Nah, rodda. Apalagi? Farro, Donna. donna, Dorro. dorro. Hmm. Baik, bina mu'tal ada berapa macam? Empat. Ya, apa saja? 4. Misal, Man, Misal. man el. Afif. Misal, ajwaf, nafis, el, lafif. Man berarti ya. Misal itu apa? Bina Wang misal ada. itu apa? pada awal Ilatnya di depan. Ya, yang huruf ilatnya di depan. Contohnya Wang ada. wa'ada, yasaro, waqafa, Wakofa. apalagi wasofa, nggak tahu bah. Wadonga. wadoa, bagus, waqo'a, Ya. Akhoda. apa? Warosa. Warosa, bagus, mewarisi, warosa. Hah? Akhoda enggak Pak? Akhoda. Kalau akhoda mahmus. Kalau A itu Hamzah dengan alif itu beda. Kalau ini Hamzah. Kalau alif itu tidak ada harokatnya. Kalau Hamzah berharokat, kalau alif tidak berharokat. Itu bedanya antara Hamzah dengan alif. Seperti ini. Kola. Kola itu yang tengahnya alif, bukan Hamzah. Karena dia tidak berharokat. Zada juga sama. Kalau yang tidak berharokat namanya alif, kalau berharokat namanya Hamzah. Hamzah. Bagus. Apa itu bina ajwaf? Tengah-tengahnya. Huruf ilatnya ada di tengah. Di tengah. Contohnya? Zada. Ada. Ya. Apalagi? Corona. Soma. Soma. Rona. Salah. Khofa. Oma. Kofa. Bagus. Sya'a. Ja'a. Ja'a. Idza ja'a nasrullah. Kemudian bina nakis. Apa itu bina nakis? Huruf ilatnya Huruf ilatnya di belakang. di terakhir. Contohnya? Sudah. Da'a. Hada. Ada. Nasya. Kodo. Nasya. Khosya. Rodiya. Toya. Kalau yad'u enggak ya? Kafa. Hah? Kafa. Kafa yakfi. Bisa nggak Ustaz? Kafa bisa ya? Kafa bisa. Kafa yakfi. Kafa billah. Ya. Kemudian bina lafif. Apa itu? Huruf ilatnya ada dua. Huruf ilatnya ada dua. Dua. Contohnya? Rawa. Rawa, waqaf. Ini kalau itu. Ro'a Ustaz. Baik, cukup. Baik, sekarang ibu-ibu, tasrif itu ada dua macam. Tasrif itu kan perubahan kata ya. Tasrif itu
artinya adalah perubahan kata. Tasrif dalam bahasa Arab ada dua. Yang pertama tasrif istilahi. Ya. Yang kedua tasrif lughawi. Tasrif istilahi itu perubahan kata dengan berubahnya makna. Makna kata tersebut. Ya, perubahan kata dengan berubahnya makna tersebut. Nah, kalau tasrif contohnya tasrif istilahi adalah nasoro yang suruh ungsur latang sur nasron nasirun maksurun nusiro yung soru gitu. Ya, ini tasrif istilahi yang berubahnya kata itu merubah maknanya juga. Nasoro sudah menolong, yang suruh sedang menolong, ungsur tolonglah, latang sur jangan tolong, nasron pertolongan, nasirun Yang Yang menolong. maksurun yang ditolong. nusiro Ditolong. sudah ditolong, yung soru Sedang sedang ditolong. ditolong. Nah, jadi maknanya itu berubah. Nah, kalau tasrif lughawi maknanya tidak berubah, tetapi yang berubah kata gantinya. Kata gantinya. Contoh, Domir. doroba. Ya, domirnya Iya. yang berubah. Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobana, dorobeta, dorobetuma, dorobetum, dorobeti, dorobetuma, dorobetunna, dorobetu, dorobana. Ya, ini harus hafal. Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobana. Dorobta, dorobtuma, dorobetum. Dorobeti, dorobtuma, dorobetunna. Dorobetu, dorobana. Gitu. Ini tasrif lughawi. Selain ini juga ada tasrif lughawi. Asalnya kan huwa humahum ya. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Gitu. Kalau pada fi'il madi, doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobena, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobetu, dorobena. Kalau objek, dorobahu, dorobahuma, dorobahum, dorobak, dorobaha, dorobahuma, dorobahunna, dorobaka, dorobakuma, dorobakum, dorobaki, dorobakuma, dorobakunna, dorobani, dorobana. Nah, ini domir objek. Kalau domir subjek tapi sedang. Yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna, tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna, adribunat, nadribu. Ini tolong nanti dihafalkan. Tasrif lughawi. Ya. Kalau tasrif istilahi, ini salah satu polanya ini. Nasoro yansuru unsur, la tansur nasron, nasirun mansurun, nusiro yungsoru. Ya. Kalau kita di pesantren menghafalnya begitu tanpa makna biar cepat. Nasoro yang suru ungsur, la tansur nasron, nasirun mangsurun, nusiro yungsoru. Ya. Jadi dua-dua. Nasoro yang suru ungsur, la tansur, nasron nasirun mangsurun, nusiro yungsoru. Dan seterusnya. Ya. Jadi apa itu tasrif istilahi? Perubahan kata yang tidak merubah artinya. Istilahi. Ya, perubahan kata yang merubah artinya. Merubah artinya. Kalau tasrif lughawi? Tidak berubah arti. Kata Berubah tidak arti. merubah Itu domirnya. Makna katanya tidak berubah, tapi yang berubah apanya? Domir. Domirnya bagus. Domirnya yang berubah. Kalau lughawi. Nah ini tasrif istilahi seperti ini. Dari mulai fi'il madi, lalu fi'il mudhari, fi'il amr,
fi'il nahi, isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il madhi pasif dan fi'il madhi fi'il mudhari pasif. Gitu ya. Ini polanya, kemudian contohnya nasoro. Baik. Kemudian Bapak Ibu ini tadi kan fi'il tasrif kan ada dua, ada tasrif istilahi, ada tasrif apa? Lughawi. Kalau tasrif istilahi berubahnya kata dengan perubahan maknanya. Kalau tasrif lughawi berubahnya kata karena domir. Berubah domirnya. Nah, yang berubah domir kan ada 14. Kalau yang lengkap ya. 14. Wa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, anana. Nah, kalau diterapkan pada fi'il madhi seperti ini. Nah, jadi fi'il madhi ini nggak cuma satu bentuk aja, ternyata ada bisa menjadi 14 bentuk. Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobana, dorobta, dorobtuma, dorobetum, dorobti, dorobtuma, dorobetunna, dorobetu, dorob. Nah, ini maknanya harus sudah di kepala nih. Doroba, doroba, dorobu. Nah, ini orang ketiga laki-laki. Doroba 1, doroba 2, dorobu 3 ke atas. Dorobat, dorobata, dorobena. Nah, ini orang ketiga perempuan. Dorobat 1, dorobata 2, dorobena 3 ke atas. Dorobta, doromtuma, dorobetum. Nah, ini orang kedua untuk dorobta kamu 1, dorobatuma 2, dorobtum 3 ke atas. Dorobti, dorobtuma, dorobtunna. Orang kedua perempuan. Dorobetu, dorobena orang pertama. Dorobtu untuk 1 orang, dorobena untuk 2 atau lebih. Nah, ini di kepala aja. Nah, kemudian nanti bisa tasrif lughawi itu juga pada fi'il mudhari. Nah, tasrif lughawi pada fi'il mudhari. Nah, yadribu, yadribani, yadribuna. Tadribu, tadribani, yadrib. Nah, tadribu, tadribani, tadribuna. Tadribina, tadribani, tadrib. Nah, adribu, nadribu. Gitu. Adribu, nadribu. Nah, ini sebenarnya bisa dicontohkan ke fiil-fiil yang lain. Contohnya nasoro, yansuru ya. Yansuru, yansuroni, yansuruna. Tansuru, tansuroni, yansur. Nah, tansuru, tansuroni, tansuruna. Tansurina, tansuroni, tansur. Nah, ansurunan, nansuru. Nah, ini fiil mudhari. Berikutnya adalah fiil fiil amr itu apa? Perintah. Kata perintah. Fiil amr itu juga bisa ditasrif lughawi, Bapak Ibu. Fiil amr bisa ditasrif lughawi. Cuma ada 6 saja. Karena fiil amr kan untuk orang kedua, maka ada 6 yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antun, antuna. Nah, bentuknya seperti ini. Idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Ya, dihafal. Idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idrib. Nah, gitu. Jadi kalau idrib berarti 1 orang yang diperintah, anta. Kalau idriba 2 orang yang diperintah, antuma. Kalau idribu yang diperintah antum, ya 3 atau lebih laki-laki. Nah, kalau perempuan pakai idribi. Ada tambahan apa di situ? Ya. Ya, idribi anti. Idriba antuma. Kemudian idribna. Idribna apa? Antunna. Antunna. Kalian perempuan. Antunna. Kemudian fi'il nahi juga sama. Fi'il nahi itu apa? Larangan. Dia juga mengalami tasrif lughawi. La tadrib, la tadriba, la tadribu.
La tadribi, la tadriba, la tadrib. Oke. La tadrib berarti perintahnya untuk anta. La tadrib, jangan kamu pukul. La tadriba berarti untuk antuma, jangan kalian dua pukul. La tadribu berarti untuk antum. Nah, sekarang perempuan. Kalau perempuan pakai apa? La tadribi. Nah, la tadribi. Janganlah kamu perempuan memukul. Jadi perintahnya untuk perempuan. La tadriba. Antuma. La tadribna. Antunna. Itu. Jelas sampai di sini? Ya, jadi tasrif lughawi itu karena perubahan domirnya. Ya, perubahan domirnya. Baik. Oke, ini sudah. Sekarang kita akan membaca tasrif. Kalau biasanya kan kita baca berdasarkan apa namanya? Besar. Ya, sekarang kita coba akan baca tasrif berdasarkan polanya. Dan kita akan mencampur antara antara bina-binanya. Nah, ini sebenarnya satu pola, cuma binanya berbeda-beda. Yang pertama adalah bina sahih atau salim ya. Kita sebut sahih salim boleh atau salim saja juga sudah cukup. Salim, bina salim. Kalau salim berarti pasti sahih. Yang kedua mahmuz. Karena ada hamzahnya, akhadha. Yang ketiga mudhoaf. Mudhoaf ada huruf double. Kemudian ajwaf. Karena ada huruf di tengah yang ilat. Kemudian nakis. Ya, kalau lafif kita tidak tambahkan karena terlalu banyak nanti. Oke, jadi ini satu pola sebenarnya. Walaupun beda bina tetapi satu pola ini. Beda bina tapi satu pola. Nanti dalam tasrifnya itu mirip-mirip ya. Cuma kalau nanti yang binanya bina ilat mu'tal itu nanti agak tasrifnya agak melenceng gitu ya. Nah, contohnya di sini nasoro ya. Nasoro yang suruh unsur latang sur nasron nasirun mangsurun nusiro yung soru. Nah, ini kalau ini normal ini. Yang normal, yang reguler. Nasoro yang suruh unsur latang sur nasron nasirun mangsurun nusiroyung soru. Nah, sekarang kita mulai mahmuz. Mahmuz itu apa? Hamzah. Yang ada hamzah ya. Contohnya akhoda. Akhoda ya khudhu khudh. Nah, ini mulai ada sedikit perbedaan. Asalnya kan apa? Harusnya apa? Ukhudh ya. Akhoda ya khudhu ukhudh. Nah, harusnya begitu. Cuma dia orang Arab itu berat mengucapkan ukhudh gitu. Akhirnya disingkat jadi khudh. Akhoda ya khudhu khudh. La ta'khudh akhdan akhidun ma'khudun ukhidha yukhadhu. Akhoda ya khudhu khudh. La ta'khudh akhdan akhidun ma'khudun ukhidha yukhadhu. Oke. Yang ketiga bina mudhoaf. Apa itu bina mudhoaf? Ya, yang ada huruf double. Sebentar dulu, perhatikan di sini akhoda yakhudhu polanya sama ya, masih seperti nasoro yansuru. Polanya ini fa'ala yaf'ulu. Kalau polanya beda nanti bacanya akhoda yakhidhu atau yakhudhu. Nah, ini enggak masuk kalau itu. Ya, akhoda yakhudhu jadinya karena dia ikut pola satu. Ya, walaupun beda bina tapi satu pola. Nah, yang ketiga bina mudhoaf. Contohnya apa? Zonna.
Zonna yazunnu uznun la taznun. Zonnan zonnun maznunun zunna yuzannu. Nah, ini sudah jauh banget ya dari pola aslinya. Ya, zonna yazunnu uznun. Nah, yang bikin sama dengan pola ini huruf keduanya ini pakai domah, ya, karena dia ikut yaf'ulu. Ya, asalnya itu yaznunu, asalnya yaznunu, lalu harokatnya dipindahkan, asalnya domah pada huruf nun menjadi pada huruf dot. Ya, asalnya yaznunu menjadi yazunnu, jadi tukeran harokat gitu. Asalnya yaznunu menjadi yazunnu. Kalau yaznunu kan berarti kan ikut pola ini, pola satu, fa'ala yaf'ulu. Dhanna yazunnu uznun la taznun. Nah, ini ikut dengan uf'ul la taf'ul. Dhannan, ya, dhannan asalnya itu nunnya itu sukun dengan fathah karena digabung jadi dhannan. Ada tasdidnya. Dhannun. Ini juga sama ada tasdidnya ya nunnya karena asalnya ini dua huruf dhaninun, begitu. Zoninun, polanya fa'ilun, begitu. Maznunun, kalau maznunun ini sama, tidak ada perubahan. Zunna, zunna ini juga sama, asalnya zunina, ikut pola fu'ila. Zunina, jadi zunna. Yuzonnu juga sama, asalnya yuznanu. Asalnya apa? Yuznanu. Jadi yuzannu. Dhanna yazunnu uznun la taznun. Zannan zannun maznunun. Zunna yuzannu. Berikutnya pola ajwaf. Pola ajwaf berarti kan yang tengahnya huruf ilat. Yang tengahnya huruf ilat. Nah, ini ikut pola fa'ala yaf'ulu. Qala yaqulu kul. Nah, ini yang sudah mulai berubah nih. Yaqulu asalnya yaqwulu. Lalu harokatnya tukeran. Asalnya yaqwulu, yang domah qafnya, asalnya yang domah wawunya yaqwulu. Pindah tukeran dengan qaf huruf sebelumnya. Ya, jadi domahnya menjadi mundur ke huruf ketiga, domahnya, sukunnya ke huruf yang ketiga, domahnya ke huruf yang kedua, qafnya. Asalnya yaqwulu menjadi yaqulu. Qala yaqulu qul. Ini juga sama nih. Asalnya uqwul. Asalnya apa? Uqwul. Nah, lalu dibuanglah itunya alifnya dan wawunya menjadi qul, ya. Qala yaqulu qul la taqul. Ini la taqul asalnya. Wawunya dibuang. Wawunya huruf ilatnya dibuang. Qala yaqulu qul la taqul qaulan. Nah, kalau ini sesuai dengan kaidah. Qailun. Nah, wawunya berubah menjadi hamzah. Qailun maqulun. Ini asalnya maqwulun. Maqwulun sulit, akhirnya menjadi maqulun. Kila yuqalu. Kila asalnya kuwila. Kuwila berat menjadi kemudian dirubah menjadi kila. Kuwila menjadi kila. Yuqalu. Yuqalu asalnya yuqwalu. Yuqwalu menjadi yuqalu. Qala yaqulu qul la taqul qawlan qailun maqulun qila yuqalu. Nah, ini ikut fa'ala yaf'ulu walaupun perubahannya agak irregular. Yang terakhir bina nakis. Apa itu bina nakis? Yang huruf ilatnya di belakang. Contohnya da'a. Da'a itu asalnya da'awa. Ya, wawunya dirubah jadi alif. Da'a asalnya da'awa.
Da'a yad'u. Nah, itu kan ikut pola yaf'ulu kan? Ya, yad'u asalnya. Da'a yad'u ud'u. Huruf ilatnya dibuang ketika fi'il amir. Da'a yad'u ud'u. La tad'u da'watan atau du'aan. Masdarnya dua. Bisa da'watan, bisa du'aan. Da'in. Nah, asalnya da'iyun atau da'iwun. Dibuang huruf ilatnya. Huruf ilatnya dibuang. Mad'uwun. Nah, asalnya wawunya dua. Kemudian karena ada dua wawu kemudian diidgham. Mad'uwun. Du'iya yud'a. Du'iya yud'a. Oke. Da'a yad'u ud'u. La tad'u da'watan. Da'in mad'uwun. Du'iya yud'a. Oke, coba kita baca dari awal. Dari fa'alanya dulu, polanya dulu ya. Jadi semuanya ini ikut pola yang pertama ini sebenarnya ya. Fa'ala yaf'ulu uf'ul la taf'ul fa'lan fa'ilun maf'ulun fu'ila yuf'alu. Nasara 1, 2, 3. Nasara yang suruh unsur la tangsur nasron nasirun mangsurun nusira yunsaru akhadha ya akhdan akhidun ma'udun ukhidha yu'khadhu dhanna dhanna yadhunnu udhnun la tadhnun dhannan dhannun madhunun dhunna dhannu qala Kul ya, bagus. Oke, cukup pola 1 dulu. Kalau berikutnya ini pola kedua. Fa'ala yaf'ilu ya. Fa'ala yaf'ilu dan apa namanya itu? Bina-bina yang masuk ke pola ini. Bina-bina yang masuk ke pola ini. Seperti di sini ada bina salim, pertama bina apa? Bina salim. Kemudian farra yafirru, bina apa ini? Mudhaf. Do'af. Farra yafirru. Kemudian yang ketiga bina apa? Misal. Kemudian keempat bina apa? Ajwaf. Hada bina apa? Naqis. Rawa bina apa? Lafif. Naqis dan lafif. Oke. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan. Baik, sekarang Bapak Ibu kita akan lanjutkan praktek kita terakhir sampai baru 25. ya 25 25 apa? 3 ya. 54. 25. Tilkar rusulu ya. Iya. Oke.
Sebentar ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Tilkar rusul Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Minhum man kallama Allah wa rafa'a وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن Baik, kita terjemahkan secara mandiri ya. Jangan lihat terjemahan. Tilka, apa artinya? Itu. Ar-rusulu. Rasul. Ini kan tilka perempuan ya. Kenapa kok untuk ar-rusulu? karena mu'anas. Ya, karena jama taksir itu dihukumi mu'anas. Ya. Faddalna. Rusulu dari kata apa? Salah. Jama taksir kan? Kalau Taksir. isi mufradnya apa? Rusul. Kalau satu rasul? Rasulun. Ada wawunya. Rasulun. Nah, kalau rusul jama taksirnya. Faddalna artinya? Kami lebihkan. Bagus. Dari kata apa? Faddala. Ya. Faddala. Kalau ditambah na, jadi faddalna. Ya, ini namanya tasrif lughawi. Ya. Faddala, faddalu. Faddalat, faddalata, faddalna. Faddalta, faddaltuma, faddaltum. Faddalti, faddaltuma, faddaltunna. Faddaltu, faddalna. Nah, berarti yang terakhir faddalna. Ini kalau kita hafal 14
Nah, ini kalau bagi pemula bisa keriting. Nah. Makanya dulu kita belajarnya 6 dulu. Faddola, dia melebihkan. Faddolu, mereka melebihkan. Faddolta, kamu melebihkan. Faddoltum, kalian melebihkan. Faddoltu, saya melebihkan. Faddolna, kami melebihkan. Saya melebihkan. Jadi kita dulu ngafalin 6 biar untuk mempermudah ya. Terutama untuk yang pemula biar tidak keriting. Hafalin yang sering keluar dulu. Yang sering keluar itu ada 6 itu. Huwa, hum, anta, antum, dan ana, nahnu. Itu. Faddolna, kami melebihkan. Ba'dohum. Di bagian Sebagian mereka. Ala. Atas ba'din. Bagian lainnya. Sebagian yang lainnya. Minhum. Ya, dari mereka atau di antara dari mereka man. Orang yang kalama. Berbicara. Kalama yukallimu kallim. La tukallim takliman. Mukallimun mukallamun. Kullima yukallamu. Itu tasrif istilahinya. Kallama berbincang Allahu. Allah. Artinya Allah berbincang dengan dia. Allah berbincang dengan dia. Yaitu siapa? Rasul. Ya, Nabi Muhammad dan juga Nabi Yang lain. Nabi Musa. Kan di Al-Quran ada wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbincang dengan Nabi Musa taklima, dengan langsung. Wa rafa'a. Dan mengangkat. Siapa yang mengangkat? Allah. Dia ya. Rafa'a, dia mengangkat. Rafa'u, mereka mengangkat. Nah, jadi fa'ilnya tidak nampak. Fa'ilnya huwa. Ba'dohum. Sebagian mereka. Ini akhirannya dot. Akhirannya fathah. Berarti sebagai apa? Subjek. Objek. Dan maf'ul bihi. Allah mengangkat sebagian mereka darajatin. Beberapa derajat. Ini jama atau tunggal darajatin? Jama. Dari kata apa? Darajatun. Jamanya jama apa? Mu'anas salim. Tandanya alif ta. Ini. Atin. Allah mengangkat mereka dengan beberapa derajat-derajat. Wa ataina. Dan kami berikan. Tanda kaminya apa? Nah, subjek atau objek? Domir subjek atau domir objek? Subjek. Bagus. Ata. Kalau ata artinya dia mengangkat. Atau mereka mengangkat. Ataita mengangkat, memberikan. Ata asalnya ata ya. Atau mereka memberi. Ataita kamu memberi. Ataitum kalian. Ataitu ataina. Dan kami memberi Isa kepada Nabi Isa. Siapa itu Nabi Isa? Ibna Maryam. Putranya Maryam. Ibna ini artinya putra atau ibnu sama. Ibn. Kalau kita biasanya disingkat jadi bin. Ya. Muhammad bin Abdullah. Asalnya itu ada hamzahnya, ada alifnya itu. Kemudian dibuang menjadi bin. Kalau perempuan bin
Binti, asalnya bintun, binti. Ya, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maryam artinya apa? Maryam. Maryam. Putra Maryam. Isa bin Maryam, Ibsa bin Maryam. Isa putra Maryam. Nah, ya, kami memberikan Isa putranya Maryam memberikan apa? Al-Bayyinat. Penjelasan. Penjelasan, keterangan-keterangan Keterangan. atau bukti ya. Wah, bisa berupa wahyu, bisa berupa kitab suci atau mukjizat. Ya. Ini jama atau tunggal? Sama Ada Jama. jamaknya apa? alif tak. Alif ta, jama apa? Jama muannas. Jama muannas salim. Wa ayyadnahu. Dan kami Dan kami kuatkan dia. Oh, tanda Nabi kaminya Isa. apa? Nah, Nah sebagai objek atau subjek? Objek. Subjek. Ya, ayyadna, kami kuatkan. Hu sebagai apa? Objek. Objek. Ini domir objek. Ayyada itu menguatkan. Sama seperti qawwaya yuqawwiyu, artinya menguatkan. Sabbata yusab itu. Akada yuak itu artinya sama itu. Sama ada qawwaya yuqawwiyu. Satu. Ayyada yuayyidu. Wa sabbata yusab itu. Akada yuak itu. Artinya sama, 4 kata ini artinya sama semua. Biruhil kudusi. Dengan Roh Kudus. Siapa itu? Malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril tugasnya ya menguatkan para nabi dalam dakwahnya itu. Walau Dan kalau Kalau Ya, dan jika Kehendaki Allahu Allah walau sya'allahu Allah dan berkehendak. jika Allah menghendaki ma. hendak apa yang Coba ini lihat konteks setelahnya. Tidaklah. Tidak atau apa yang? tidak. Tidak ya. Iqtatala. saling membunuh Berperang atau saling Membunuh. Kalau membunuh bahasa Arabnya apa? Kotala. Qatala. Nah, ini iqtatala berarti ada tambahan huruf apa? Saling Huruf ta. Alif dan ta. Ikut polanya ifta'ala. Ifta'ala. Asalnya qatala menjadi iqtatala. Fa'ala menjadi ifta'ala. Qatala iqtatala. Artinya saling membunuh. Maksudnya berperang. Ma iqtatala, tidaklah saling membunuh. Siapa? Fa'ilnya ini. Alladzina. orang-orang ya. Orang yang Min Dari ba'dihim. mereka Sesudah mereka. Ya, sesudah mereka. Jadi umat sesudah mereka, umat Bani Israel itu banyak yang saling berperang. Min Dari ba'di sesudah apa yang apa yang telah datang datang hum kepada mereka. pada mereka. Hum ini objek atau subjek? objek Objek. betul. Objek. Nah, domir hum ini kalau melekat dengan fiil di belakang berarti objek. Objek ya. Kecuali kalau dia di depan dan dia berdiri sendiri, itu baru subjek. Subjek, Kalau ya. dia itu melekat dengan fiil, berada pada akhiran fiil, berarti objek. Objek. Ja'at hum, datang kepada mereka. Berarti kan failnya, subjeknya belum ada. Mana Ya. kira-kira? Mustatir. Al-bayyinat. Al-Bayyinat. Ya, al-bayyinat. Nah, berarti penjelasan Penjelasan itu penjelasan. berarti ja'at humul bayyinatu artinya apa? Telah datang penjelasan kepada mereka. Telah datang penjelasan-penjelasan kepada mereka. Jadi orang-orang Bani Israel ini tidaklah mereka berperang, ya, Belum. kecuali sesudah apa?
Mim Sudah ba'dima. diberikan penjelasan. Seandainya Allah berkehendak, pasti orang-orang Bani Israel tidak akan berperang sesudah datang penjelasan. Tapi seharusnya kan yang namanya penjelasan itu kan menjadikan orang apa? Lebih jelas. Ya, menjadikan orang itu sadar, beriman, Sadar, damai tahu. gitu ya. Kan orang berselisih, orang berperang salah satunya karena berselisih. Nah, sekarang sudah diperjelas. Ini yang salah kamu, yang benar ini. Udah damai. Harusnya kan seperti itu. Nah, ini sudah datang penjelasan, justru malah berperang. Berarti motivasinya bukan mencari kebenaran, tapi hawa nafsu. Nah, mereka hawa nafsu. Jadi setelah datang penjelasan, justru malah mereka berperang. Walakin tapi ikhtalafu. Mereka berselisih. Nah, itulah penyebabnya mereka berperang. Berselisih, karena berselisih, tetap berselisih terus sampai hari kiamat, berselisih terus. Faminhum, Maka dari mereka man aman. Ada orang yang amanah. Beriman. Wa minhum man kafar. Ada yang kafir. Dan dari mereka, di antara mereka ada orang yang kafir. Ada orang kafir. Iya. Berarti orang Bani Israel itu ada yang beriman, ada pengikut Nabi Isa yang setia, pengikut Nabi Musa yang setia, ada juga yang kafir. Tapi kebanyakan kafir. Walau Dan kalau sya'allahu Allah menghendaki maqtatalu. Tidaklah mereka berselisih. berperang atau saling membunuh. Walakinna Tetapi Allah yaf'alu, dia melakukan. Dari kata apa? Fa'ala yaf'alu, if'ala taf'al. Tetapi Allah melakukan apa yang dia inginkan. Tanda dianya mana? mustatir. Ya. Awalan ya ini ya. Ya, asalnya dari kata apa? Arada yuridu arid la turid iradatan muridun muradun urida yuradu. Nanti fi'il mudhari. Oke. Coba disimak. Tilka itu ar-rusulu rasul faddalna, kami lebihkan ba'dahum, sebagian mereka, ala atas ba'din, sebagian yang lain, minhum, di antara mereka, man, orang yang kallama, berbicara, Allahu, Allah, wa rafa'a, dan dia mengangkat, ba'dahum, sebagian mereka, darajatin, beberapa derajat, wa ataina, dan kami berikan, Isa, Nabi Isa, ibna Maryam, putra Maryam, al-bayyinati, penjelasan-penjelasan, wa atainahu, dan kami kuatkan dia, biruhil kudusi, dengan Roh Kudus, walau, dan kalau, sya'allahu, Allah berkehendak, ma, tidaklah, iqtatala, saling membunuh, alladzina, orang-orang yang, min, dari, ba'dihim, sesudah mereka, min, dari, ba'di, sesudah, ma, apa yang,
Ja'at hum datang kepada mereka. Al-bayyinatu penjelasan-penjelasan. Walakin dan tetapi. Ikhtalafu mereka berselisih. Faminhum maka di antara mereka man ada orang yang amana beriman. Wa minhum dan di antara mereka man ada orang yang kafaro kafir. Walau dan kalau sya'allahu Allah berkehendak ma tidaklah iqtatalu mereka saling membunuh. Walakinna dan tetapi Allah yaf'alu dia melakukan ma apa yang yuridu dia kehendaki, dia inginkan. Oke, silakan. Bapak atau Ibu silakan. Seperti tadi. Monggo. Coba Ustaz. Ya, Pak Gunarso silakan. Pak Gunarso, Pak Umar ini. Silakan Pak. Ya, oh iya. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka itu rasul. Faddalna kami lebihkan ba'dohum sebagian mereka ala atas ba'din sebagian yang lain. Minhum dari mereka man orang yang kallamallahu berkata Allah berbicara. Kallama berkata-kata Allahu Allah wa rafa'a dan dia mengangkat ba'dahum sebagian dari mereka darojatin beberapa derajat wa ataina dan kami memberikan Nabi Isa ibna Maryam putra Maryam al-bayyinati penjelasan wa ayyadna dan kami kuatkan dia biruhil kudus dengan Ruh Kudus atau malaikat Jibril. Walau dan kalau sya'allahu Allah berkehendak ma tidaklah iktatala saling membunuh alladzina orang-orang yang min dari ba'dihim sesudah mereka min dari ba'di sesudah ma apa yang ja'athum datang kepada mereka al-bayyinatu penjelasan-penjelasan walakin dan tetapi ikhtalafu mereka berselisih faminhum maka sebagian mereka man ada orang yang amanah beriman wa minhum dan sebagian mereka man ada orang yang kafaro kafir walau dan kalau sya'allahu Allah berkehendak ma tidaklah iqtatalu mereka berperang walakin dan tetapi Allah yaf'alu dia mengerjakan ma apa yang yuri itu dia inginkan. Ya. Wallahu a'lam. Berikutnya ayat 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Ya ayyuhalladzina mimma razaqnakum min qabli an
يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة مما رزقناهم يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون ولا خلة ولا شفاعة ظالمون. يا أيها الذين orang-orang yang آمنوا mereka beriman anfiqu. Infakkanlah Nah, ini tasrifnya bagaimana? Anfiqu. Anfaqa yunfiqu anfiq la tunfiq infaqan munfiqun munfaqun unfiqa yunfaqu. Nah itu. Af'ala yuf'ilu af'il. Ya, jadi anfaqa yunfiqu anfiq. Nah, anfiq kalau ditambah wawu alif jadi apa? Anfiqu. Jadi, apa artinya? Infaqanlah oleh kalian. Ini kan tasrif lughawi. Fi'il amr bisa ditasrif lughawi enggak? Bisa. Nah, anfik, anfiqa, anfiquna, anfiqi, anfiqa, anfiqna, anfiqna, iya. Jadi tasrif lughawinya begitu. Anfik, saya tuliskan di sini. Anfik, anfiqa, anfiqu. Anfiki, anfiqa, anfiqna. Iya. Anfik, anfiqa. Anfik, anfiqa, anfiqu. Anfik, anfiqa. Anfiqu anfiqu terus anfiqi untuk perempuan ya, anfiqa untuk dua, anfiqna. Oke, anfiq. Nah, kalau anfiknya berarti antunna, perintahnya untuk perempuan, anfiqna. Jamak. Oke ya. Anfiqu infakanlah. Mimma. Dari apa yang? Dari apa yang? Asalnya dari kata apa? min ma. Dan ma. Rozaqna. Kami rizkikan. Kami rizkikan. Kami rezekikan Dari kata apa? Rozaqo. Berarti tasrif lughawinya gimana? Rozaqo, rozaqo, rozaku, rozaqot, rozaqota, rozaqna, rozaqta, rozaktuma, rozaqtum, rozaqti, rozaktuma, rozaktun, rozaqtu, rozaqna. Dari apa yang kami rizkikan? Kum. Kalian. Kepada kalian. Kum objek atau subjek? Objeknya. Subjeknya mana? Nah. Min. Dari. Beli. Sebelum an. Bahwa ya dia. Diberikan. Dia berikan. Dia artinya ja'a. Ja'a ya ji'un. Datang. Dari kata apa? Ya tia. Ata. Bagus. Ataya. Bina apa berarti ini? Ataya.
Ataya. Saya. Aya, ya, ti, i. Nakis. Apa Rafif? Ah, Dua. Nakis. kalau lafif berarti dua huruf Dua. ilat. Mana dua huruf ilatnya? A dengan iya. Oh, Kalau a di sini hamzah bukan alif, Bu. Oh. Nakis ini. Nakis satu. Nah, Iya. nakis dan mahmus dia. Ya, nakis dan mahmud. Gabungan nakis dengan mahmus. Ada Ada hamzah hamzahnya, dan ya. ada ya-nya. Belakangnya. Ata, ya, ti, i, ti. Datang. Ata, ya, ti, i, ti. Artinya datang. Sama seperti ja, Ya. a, ya, ji, u. Beda pola aja. Tapi dia artinya sama. Ja, a, ya, ji, u. Ata, ya, ti. Oke. Yaumun. Hari. Hari. La. Ya, ada. Tiada. La, Tidak. tidak. Bay'un. Perdagangan. Ya, perdagangan atau jual Beli. beli. Dari kata apa? Bai'a. Dari kata ba'a yabi'u. Ba'a yabi'u bai'an. Ba'a yabi'u bi' la tabi' bai'an. Berarti jenis katanya apa? Mas dari. Ajwaf. Ya, bina ajwaf. Terus kalau tasrifnya jenisnya apa? Ba'a yabi'u. Ba'a yabi'u bi' la tabi' bai'an. Master. Masdar. Ya, masdar. Perdagangan atau penjual belian. Transaksi jual beli. Hari di mana tidak ada jual beli. Fihi. Dalamnya. Fihi di dalamnya. Itu hari apa itu? Nggak ada jual beli. Kiamat. Hari kiamat. Tidak bisa kita itu jual beli. Saya beli pahala kamu ya. Belinya pakai apa? Pahalanya dibeli. Belinya pakai apa? Nggak bisa ya. Wala. Dan Tidak. Tidak ada khullatun. kasih sayang, kekasih percintaan. Percintaan. Khalil. Khalil itu artinya apa? Khalil. Kekasih. Kasih. Nabi Ibrahim itu Khalilullah, kekasih Allah. Nah, Khalil itu apa namanya pelakunya. Tapi kalau khullah ini pekerjaannya. Perkasihan. Apa namanya? Percintaan lah atau kasih sayang. Persahabatan boleh. Persahabatan tapi lebih tinggi lagi. Di atasnya sahabat kan kekasih kan? Perkekasihan. Tidak ada perkekasihan nanti di sana. Anda sendiri sendiri. Wala syafa'atun. Dan tidak ada syafaat. Dan tidak ada pertolongan. Ya ini secara umum tidak ada, tapi nanti ada pengecualian. Syafaat dari Nabi, syafaat dari ulama, syafaat dari ahlul Quran, dan seterusnya. Wal kafiruna, Dan orang-orang kafir. dan orang-orang kafir. Nah, ini jama atau tunggal? Jama. Muzakkar salim. Jama mudzakkar salim, ciri-cirinya? Wawunun. Hum. Mereka lah al-zalimun. Orang-orang yang zalim. Ya, ini juga jama mudzakkar salim, al-zalimun. Orang-orang kafir lah, mereka orang-orang yang zalim. Oke. Baik. Disimak dulu. Ya ayyuha wahai alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman. Anfiqu, infakkanlah, mimma, dari apa yang razaqna, kami rizkikan, kum, kepada kalian, min, dari, qabli, sebelum, an, bahwa,
ya'tiya datang, yaumun hari, la tiada, bai'un jual beli, fihi di dalamnya, wala dan tiada, khullatun persahabatan, wala dan tiada, syafa'atun syafaat pertolongan, wal kafiruna dan orang-orang kafir, hum mereka, az-zalimuna orang-orang yang zalim. Silakan. Weli. Weli silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuha wahai alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman, anfiqu infakkanlah mimma dari apa yang razaqnakum kami rizkikan kepada kalian, min dari qabli sebelum an bahwa ya datang yaumun hari, la tiada bai'un jual beli, fihi di dalamnya, wala dan tiada khullatun percintaan, wala dan tiada syafaatun pertolongan, wal kafiruna dan orang-orang kafir, humul mereka, az-zalimuna orang-orang yang zalim. Ya, mumtazah, bagus. Berikutnya ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha illallah La ta'khudhuhu sinatun wala naum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Man الذي يشفع عنده إلا بإذنه Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وما لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allahu Allah la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Dia, kecuali Dia. Al-Hayyu Yang Hayyu yang hidup. maha hidup. Bagus. Yang Dari maha kata apa ini? Al-Hayyu. Haya. Haya Yahya. ya. Haya Yahya Hayyun. Ya.
Kalau ada orang namanya Yahya, berarti artinya hidup. Nabi Yahya hidup, maksudnya hidup jiwanya dan hidup raganya, gitu. Agar dia, karena ada orang yang fisiknya hidup tapi jiwanya tidak hidup. Udah mau hidup malas, mati segan. Nah ini apa? Jadi dia hidup fisiknya dan hidup jiwanya. Yahya. Itu namanya hidup Ya. segan tapi tak mau. Hidup segan mati tak mau. Iya itu maksudnya. Nah, kalau Yahya, enggak. Jadi orang yang namanya Yahya itu harus apa? Semangat terus hidup. Itu. Haya Yahya. Orangnya namanya Hayyun. Mahahi. Mahahi. Kalau kehidupan apa bahasa Arabnya? Kehidupan Hayatun. Ayatun. Hayatun kehidupan. Atau mahya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Mahya itu kehidupan juga. Mahya. Wa mamati. Dan matiku lillahi rabbil alamin. Al-Qayyum apa artinya? Al-Qayyum mandiri. Ya, maha berdiri sendiri dan mengurus kepada makhluknya. Maha mengurus, mengatur. Maha mengatur. Iya, menegakkan, maha menegakkan makhluknya. Kalau Allah tidak qayyum, wah hancur semua ini. Ya, kalau Allah tidak qayyum, tidak mengurus, mengatur, hancur semua. Ya, kita bisa berbicara, Allah yang menggerakkan. Kita bisa melihat, kita bisa bergerak, kita bisa bangun. Semuanya adalah dari pengaturan Allah. Dari kata apa qayyum? Qama yaqumu kum la taqum. Qayyum ini sighat mubalaghah. Ya. Sighat mubalaghah. Qoma asal artinya berdiri. Kalau qayyum maha berdiri sendiri dan maha mengatur kepada makhluknya. La tidak ta'khudhu akhadha ya'khudhu artinya apa? Menimpa. Kalau asal artinya apa? Mengambil. Bagus. Akhadha sudah mengambil. Ya'khudhu sedang mengambil. Khud ambillah. Ini bina apa namanya? Jangan ambil. Ini Bina apa? nahi ya yang ini mah ya. Bina apa namanya? Bina Mahmus. Bina mahmus. Akhoda ya khudu. Kalau tasrifnya jenis katanya apa? Fi'il Amr. fi'il mudhari. Oh iya, Kalau fi'il amri kan khudz. Ambillah khudz. La ta'khudhu tidak mengambil, maksudnya di sini tidak menimpa hu. Iya. Iya, hu-nya kembali kemana? Allah. Tidak menimpa Allah. Apa yang tidak menimpa? Sinatun. Ngantuk. Kalau nu'as itu juga ngantuk, tapi ngantuknya berat. Nu'as. Kalau sinatun itu permulaan ngantuk. Permulaan ngantuk namanya apa? Nguap. Ya, ngantuk yang masih ringan itu namanya sinah. Kan ada orang ngantuk masih ringan, ada ngantuk sudah berat. Wah, berat. Matanya harus dicagak pakai korek. Berat banget. Hah? Berat banget. Itu namanya nu'as. Nah, kalau sinatun itu ngantuknya masih ringan. Kalau nu'as itu udah berat. Dengerin pengajian itu nu'as. Aduh. Setannya itu gelantungan di di peluk mata.
Iya, di pelupuk mata. Itu setannya gelantungan. Ayo bobo, bobo. Nanti kalau udah sampai rumah mau bobo nggak Tenang bisa. lagi. Ngobrol lagi. Kalau sholat Jumat biasanya. Khutbah Jumat itu. Pengalaman ya Pak ya. Wala Dan tidaklah naumun. Tidur. Apalagi tidur tidak akan menimpa Allah. Kalau Allah tidur ya hancur alam semesta ya. Lahu baginya ma apa ya? bisa mawat Di langit-langit. di langit-langit wama Dan apa ya? bil ardi. Di bumi. Nah, semua di langit dan di bumi milik Allah. Man, Manza. Ya. Siapa yang? yang manda ini siapa yang alladzi Yang yang juga sama. Yasfa'u dapat memberi syafaat. memberi syafaat atau menolong. Syafa'a sama seperti nasoro. Cuma kalau syafa'a itu pertolongannya lebih genting. Kalau nasoro kan pertolongannya umum. Bisa ringan, bisa sedang, bisa genting. Tapi kalau syafa'a ini udah apa? Super ya. Khusus. Ya, khusus. Pertolongan Dari kata khusus. apa? Syafaat. Dari syafa'a. Tasrif istilahinya gimana? Syafa'a, yashfa'u, ishfa' la tashfa' syafa'atan syafi'un mashfu'un syufi'a yushfa'u. Ya, syufi'a yushfa'u. Dan siapakah yang memberi syafaat indahu Di sisinya. Di antara di sisi Allah di sisi illa bi'idznih kecuali Izinnya. dengan izin. izinnya. Artinya tidak ada yang bisa memberi syafaat ya di sisi Allah nanti kelak di pengadilan Allah dari keputusan Allah kecuali dengan izin Allah. Nanti Nabi memberikan syafaatul uzma. Ya, semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya. Ada orang-orang yang pendosa besar akan diselamatkan oleh Allah. Padahal sudah divonis masuk neraka. Tapi dikasih syafaat sama Rasulullah, diangkat semuanya. Ayo, siapa yang pendosa besar disyafaati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu. Jadi syafaat uzma itu bagi pendosa besar dari kalangan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita kan nggak tahu, jangan-jangan kita punya dosa besar tapi belum dihapus kan? Nah, makanya kita jangan sombong. Wah saya nggak butuh syafaat Rasul karena saya bukan pendosa besar. Sombong namanya, ya kan? Sombong kan? Kita kan nggak tahu ya. Catatannya kan kita belum pernah lihat kan? Atau mungkin Bapak Ibu pernah lihat catatannya? Apa Bu? Sadari ya Ustaz, tanpa disadari. Iya, terkadang tanpa disadari. Tanya, Ya Ustaz. alamu. Dia mengetahui. Dia mengetahui. Tanda dianya apa? Ya. Ya, dari kata apa? Alima. Tasrif istilahinya gimana? Alima ya lamu lam la ta lam ilman alimun ma'lumun ulima yo lamu ma Apa yang baina di antara aidihim tangan-tangan mereka. Tangan-tangan mereka. ID dari kata apa? Tangan. Yadun, yadani, ID. Jama apa namanya? Jama taksir. Bagus. Ya, kita menyembunyikan apa sesuatu di tangan kita, Allah tahu. Ya. Kita kalau tebak-tebakan, ayo sebut di tangan kita ada apa? Ya kalau kita batu ternyata setelah dibuka ada apa?
Ada ada duit. cincin, ada duit. Tapi kalau Allah tahu yang terlihat dan yang tidak terlihat. Wama Dan apa Dan apa yang khalfahum. Di belakang. di belakang Iya, di belakang mereka. mereka. Iya, kita menyembunyikan sesuatu di belakang kita. Orang suruh nebak apa ini yang di belakang saya. Dia nggak tahu, kalau nggak lihat nggak tahu. Tapi kalau Allah tahu. Tapi ini bahasa kiasannya, artinya semua yang kita sembunyikan, baik yang di luar ataupun di dalam hati kita, Allah tahu. Yang lebih samar dari itu pun Allah tahu. Wala Dan tidaklah yuhituna, mereka meliputi. mereka meliputi. Putih. Dari kata apa? Ya nggak tahu deh. Tahu ya? Dari kata ahato yuhitu. Nah, ini ahato yuhitu. Ini termasuk bina apa? Bina ajwaf. Hato yahitu. Mahfuz. Kalau yang 3 hurufnya hato yahitu. Ya, kemudian ditambah hamzah di depannya. Jadi ahato yuhitu. Ya, kalau 3 hurufnya hato yahitu berarti bina Ajwab. ajwaf. Haid, makanya haid itu artinya pagar kan? Haid. Pagar itu haid karena dia meliputi rumah atau meliputi benteng. Itu namanya haid. Wala yuhituna, dan mereka tidak meliputi. Makhluk-makhluk itu tidak bisa meliputi bisyai'in, dengan sesuatu min ilmihi, dari ilmunya Allah. Bisa nggak kita meliputi ilmunya Allah? Ya, memahami sedikit pun, menandingi sedikit pun nggak bisa. Apalagi meliputi. Apa yang Allah tahu kita tahu. Waduh, keren banget. Nggak bisa. Jauh sekali. Illa kecuali bima sya'a, dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi kita kan punya ilmu hanya apa yang Allah kehendaki saja. Udah, manusia ilmu kamu terbatas segini doang. Gitu. Sedikit sekali. Bagaikan apa? Kita mencelupkan jari ke lautan, diangkat jarinya, itu yang basah itu ilmu dibagikan kepada seluruh makhluk. Ilmu Allah satulah lautan. Berarti bandingannya seperti apa? Nggak bisa dibandingkan. Nggak bisa dibandingkan. Kita sangat bodoh. Kita sangat bodoh di hadapan Allah. Wasi'a, meliputi. Asal artinya apa ini? Meliputi. Luas, bagus. Meluasi atau mencakup, boleh ya. Kursiyuhu, kursinya. Ya, as-samawat, Di langit. Jadi besarnya kursinya Allah itu mencakup langit-langit, wal ardo dan bumi. Masya Allah. Jadi Allah itu kursinya aja sangat, ya Masya Allah, sangat dahsyat sekali gitu ya, sangat besar sekali. Kita dibanding dengan kursinya aja tidak ada bandingannya. Ya maksudnya ya dia Allah. meliputi langit dan bumi itu ya. Iya. Jadi besar sekali, Masya Allah, kursinya Allah itu sangat besar sekali. Malaikat Allah aja besarnya berapa? Malaikat Allah. Sayapnya aja dari timur sampai barat. Ya, sayapnya kan ada ratusan. 600. Satu sayap saja kalau dibuka menutup dari timur ke barat. Barat ya. Baru satu sayap. Masya Allah. Ya, kita enggak apa-apanya. Maka tidak ada hak kita untuk sombong gitu. Wala dan tidak yaudu, memberatkan. Dari kata apa? Kan. berat, memberatkannya. Ada yaudu. Berarti bina apa?
Bina. Ada yaudu. Najwa. Ajwaf. Ada A Ajwaf. juga ada. Ajwaf Hah? juga ada. Ada yaudu. Najwa dan ini Nakis. Salim. Bukan. Salim. Ajwaf dan dia bina bina mahmus. Juga. Mahmus. Kan ada hamzahnya tuh. Terus Ya. tengah-tengahnya ada alif. Berarti bina ajwaf dan mahmus. Ada yaudu. Artinya memberatkan. Dan tidaklah memberatkan hu. Iya. Ya. Dia. Nah, dia itu subjek atau objek? Oh, Memberatkan. iya. Objek. Objek. Objek ya. Apa yang memberatkan? Hifzuhuma. Memelihara keduanya. Menjaga keduanya. Keduanya itu apa? Langit dan Langit dan bumi. Iya. Allah menjaga langit dan bumi nggak berat. Kita suruh jaga Anak bayi. jaga bayi aja, waduh repot ya. Nggak bisa megang yang lain. Iya, nggak bisa megang yang lain, nggak bisa nyambi masak, nyambi ngepel. Lah ini Allah menjaga langit dan bumi enteng, ya, enteng. Wahua Dan dia al-aliyu, Maha tinggi. maha tinggi. Makanya Allah artinya apa? Tinggi. Atas. Atas. Al-azim, Azim maha maha Agung. besar, maha agung. Oke, silakan yang mau nerjemah. Langsung aja ini. Allahu Allah la tiada ilaha Tuhan. Silakan. Ya, coba. Ya, Pak Nasruddin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Allah la tiada ilaha Tuhan illa melainkan huwa dia al-hayyu yang maha hidup, al-qayyum maha memelihara ya. Mengurus. La tidak ta'khuduhu meliputi menimpa sinatun Menimpanya, hu-nya belum. menimpanya si sinatun kantuk wala dan tiada naum tidur. Naumun lahu baginya apa yang fis samawati di langit-langit wama dan apa yang fi di al-ard di bumi. Man siapakah alladzi orang yang yasfa'u apa ini? Orang yang memberikan syafaat, memberikan pertolongan indahu di sampingnya ya. Di sisinya illa kecuali bi'idni dengan seizinnya. Ya'lamu ma yang mengetahui apa yang baina aidihim baina di antara aidihim di antara tangan-tangan mereka wama dan apa yang khalfahum
belakang. Yang di belakang mereka. Wala dan tidaklah yuhitu meliputi ya. Meliputi mereka meliputi bisyai'in meliputi apa kehendak dengan sesuatu Sayin. min dari ilmihi pengetahuannya illa kecuali bima apa yang sya'a kehendak Dia kendaki. kehendak wasi'a meliputi kursiyuhu meliputi kursinya as-sama di langit as-samawati wal ard di langit dan di bumi. Wala dan tidaklah ya'uduhu apa nih ya memberatkannya tidak memberatkannya hifduhuma memelihara keduanya wahwa aliyu dan dia al-ali maha tinggi al-adim dan maha agung. Iya, bagus. Mumtaz. Terakhir, la ikraha fiddin. La artinya apa? Tidak. Tiada. Ada fathah akhirnya. Ikraha. Ikrar. Pemaksaan. Ini dari kata apa? Taroha. Taroha atau dari kalau tasrifnya gimana? Tasrif istilahinya. Ini ikutnya pola af'ala yuf'ilu. Akroha yukrihu akrih la tukrih ikrohan mukrihun mukrohun ukriha yukrohu. Berarti akroha kan memaksa. Kalau ikrohan apa? Pemaksaan. La ikroha tidak ada pemaksaan. Fiddin. Dalam beragama. Dalam agama. Qad. Sungguh tabayyana. Jelas. Tabayyana. Kalau akar katanya 3 hurufnya apa? Bayana. Ikut pola apa? Tabayana ikut Tafa'ala. Artinya jelas. Jelas. Ar-rusydu. Arusdu itu apa? Rosyada. Dari kata apa? Benar, lurus. Rosyada itu ya kebenaran atau petunjuk. Rosyada yarshudu rusydan. Petunjuk. Telah jelas petunjuk minal ghayyi. Dari kesesatan. Ghayy artinya apa? Kesesatan. Faman. Maka barang siapa yakfur. Dia kafir. Dia kafir.
Kafir. Dari kata apa? Kafar. Kafaru. Kafaro yakfuru ukfur la takfur kufron kafirun makfurun kufiro yuk baru bitogut Dengan Dengan togut Dengan tohut. togut wa yu'min. dan dan beriman. Togut itu apa togut? Berhala. Ya, berhala atau selain yang disembah selain Allah. Segala yang disembah selain Allah itu togut. Togut. Segala yang disembah selain Allah adalah togut. Good. Wa yu'min. Dan dia Orang-orang beriman. Dan dia beriman. Dari kata apa? Ya, ya. Aman. Amana yu'minu amin. La tu'min imanan mu'minun mu'manun mu'mina yu'manu. Berarti jenis katanya apa? Mudhari. Fi'il mudhari billahi. Pada Allah. Faqad Maka sungguh istamsaka Berpeganglah. berpegang teguh. Istamsaka yastamsiku istamsik la tastamsik istimsakan. Nah, itu fi'il madhi istamsaka. Polanya istaf ala dari kata Istaf. masaka. Allah. Masaka. Masak atau ya masaka itu menahan atau berpegang. Bil urwah dengan tali. dengan tali. Urwah itu tali. Al wusqa Yang kuat. yang kuat. Yang kuat. Urwah Yang tali kuat. usqa yang kuat. Dari kata wasiqa. Kuat. Tali yang kuat. La Tadi yang kuat. Tiada. maka tiada infisoma. Misoma. Infisom Putus. Putus ya? Iya. Infasoma yanfasimu artinya infisoman artinya terputus. Tidak ada terputus laha baginya. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Dan Allah mendengar. Oke, silakan. La tiada ikraha paksaan. Silakan. Coba saya nih Pak Ustadz. Ya, silakan Bu. Saya. Bismillahirrahmanirrahim. La tidaklah ikroha. Tiada, la tiada. La tiada ikroha pemaksaan di dalam ad-din agama. Qad sungguh tabayyana jelas ar-rusydu petunjuk mina dari al-ghoi kesesatan faman maka man orang yang yakfur kafir kafir apa sesat bit Kafir betul. ya Kak kafir bit taud dengan taud Terhadap tauhid maksudnya mengingkari. Kafir di sini mengingkari ya mengingkari. Barang Ya, siapa yang mengingkari kepada tauhid, taud wayu min dan orang yang beriman. orangnya Bil. dari mana? Wa yu'min dan dia beriman. Ya. Wayu min dan dia beriman. Billahi dengan Allah. Kepada Fakod. Allah. Ya, kepada Allah. Fakodi maka sesungguhnya istansaka berpegang Dia berpegang dia berpegang bil urwah dengan kuat tali. berpegang dengan tali dengan kuat
Yang kuat. Yang kuat. Kuat. Tidaklah infisoma laginya. Wallahu dan Allah sami'un maha mendengar, alimun maha mengetahui. Iya, mumtazah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan. Nah, ada Ustadz tadi masalah syafaat tadi Ustadz. Hah? Gimana, Pertanyaan masalah syafaat tadi. Gimana? Silakan. Syafaat itu bisa didapatkan dengan membaca sholawat ya Ustadz ya? Ya, betul. Kita kalau banyak syafaat, banyak sholawat, maka kita kan ada dalam sebuah hadis apa sih? Ya. Yang paling berhak mendapat syafaatku adalah yang paling banyak aksaru sholatan alayya. Ya, yang paling berhak mendapat syafaatku adalah yang aksaru sholatan alayya, paling banyak bersolawatnya kepadaku. Gitu. Jadi boleh membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Oh, sampai berjuta-juta, bertriliun, nah, itu boleh, Ya. silakan. Kalau kita mampu boleh. Syukran. Baca doa sudah azan juga Ustaz ya. Iya, itu juga. Pak Ustadz, Ya. yang mana lebih utama kita tahlil apa baca sholawat Pak Ustadz? Tahlil bagus, sholawat juga bagus, diimbangin aja. Kalau tahlil menguatkan iman agar kita tinggal dalam kondisi husnul khotimah, ya. Kemudian sholawat menjadikan kita nanti dekat dengan Nabi, pertolongan, mendapatkan syafaat dari Nabi gitu. Jadi jangan dibentur-benturkan, dua-duanya bagus. Bagus mana baca Quran dengan baca tasbih? Bagus mana? Nah ya. Bagus semua. Dua-duanya Tinggal di apa? Seimbangkan. Ada waktunya khusus kapan baca Quran, kapan baca tasbih. Seandainya kita baca tahlil, umpama dalam hitungan deh, umpama di perbandingan. Sebelum sholawat kita baca tahlil umpama 200. Terus sholawatnya banyak gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Baca sholawatnya lebih banyak gitu gimana tuh? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, silakan. Seolah-olah lebih banyak salawat daripada zikir gitu seolah. Iya. Nggak apa-apa. Tidak masalah. Tidak ada larangan. Silakan. Tapi nggak menyalahi ya Pak Ustaz? Nggak menyalahi. Kalau jumlah itu boleh ditentukan nggak Ustaz? Boleh. Jumlahnya 100, bolehnya 1000, boleh ditentukan oleh kita sendiri. Ya, kita kan sama aja, kita baca Al-Quran. Setiap hari 1 juz ditentukan oleh kita, boleh nggak? Boleh, boleh aja. Nabi dulu itu tidak menentukan harus sekian. Kalau kita mau menentukan sendiri, karena untuk menyesuaikan diri sendiri, ya nggak apa-apa, silakan. Biar istiqomah ya Pak. Biar istiqomah. Makanya di sahabat itu, kenapa ada juz-juz itu? Di zaman Nabi itu nggak ada juz-juz itu. Bid'ah itu. Itu bid'ah. Membagi Al-Quran menjadi 30 bagian itu bid'ah. Tapi bid'ah hasanah. Biar orang mudah dalam menghafal, membaca gitu. Kalau nggak ada juz-juz coba, waduh, dia baru baca Al-Quran baru 1 halaman, aduh masih banyak banget nih. Satu. Iya. Oh, udah ada juznya aja, udah. Ini surat apa ini? Iya. Di Ustaz ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah gitu Ustaz. Iya, betul. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Kalau bid'ah hasanah seperti sholat taraweh seumpama yang dilakukan dengan lebih dari berapa rakaat gitu ya. Banyak kok Al-Quran dikumpulkan, itu juga bid'ah hasanah. Dulu di zaman Nabi nggak ada Al-Quran ditulis, kemudian ditulis ada, cuma nggak dikumpulkan dalam satu buku gitu. Nah itu inisiatif dari sahabat. Banyak sekali hal-hal yang baru. Ilmu nahwu, ilmu sorof, tajwid itu kan nggak ada di zaman Nabi, tidak dikumpulkan. Nah itu bid'ah Apa hasanah. lagi ya Pak Ustaz ya? Oke. Ya, ada lagi?
Ustadz, kursi yuhus samawati wal ardo itu kursi yuhusnya tuh maksudnya kekuasaannya ya Ustadz. Iya, ke kursi itu kan nanti kalau kita belajar ilmu akidah, Ibu, nanti kita akan diperkenalkan dengan kursi. Allah itu punya kursi, Allah punya arsy, nanti ada sirat, kemudian ada mahsyar, ada haud, ya, telaganya Rasul. Itu hal-hal gaib yang harus kita yakini. Walaupun kita belum pernah melihat, tetapi kita harus yakini itu ada. Gitu. Nah, jadi kalau kita sekarang yakin, insya Allah nanti akan iman kita kuat. Bukan melihat. Jadi imanin aja, kursinya ada tanpa harus berpikir seperti apa kursinya, nggak penting soalnya. Apakah kursinya seperti kursi di rumah, kursinya ibu, nggak penting. Intinya Allah punya kursi. Seperti langit nggak ada tiangnya gitu ya Pak Ustadz. Iya. Kita pikirin. Oke, ada lagi? Paham mujasimah ya Ustadz kalau yang kayak gitu ya. Paham apa Bu? Jasimah. Nanti ibu-ibu ikut kelas tauhid aja. Ada lagi? Ya, silakan. Cukup ya? Oh ya, lagi Ustadz, satu lagi Ustadz. Tadi wa ayyadnahu menguatkan Ustadz. Bedanya aidihim, beda tasdid, beda itu Ustadz ya? Ya, ID kan dari kata yadun. Yadun. Ayyada itu kan dari ayyada yu'ayyidu. Oh beda. Iya. Bisa di depan nggak artinya Ustaz? Apa? Di depan tadi kan tadi Ya, belakang. itu juga bahasa kiasan juga. Yang ada di depan dan ada yang di belakang gitu. Gitu. Apa, Itu lawan bahasa kata, kiasan. jadi Maksudnya itu logikanya lawan kata belakang dan di depan. Oh di belakang tuh holapa waroa juga di belakang Ustadz ya? Iya, betul. Waro'a di belakang, imana di depan. Cukup ya? Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.